dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemunduran peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Winda Irma Putri absen 29. Saya Fazalita absen 15. Saya Rahmawati absen 23. Saya Arina Amalia Zahra absen 6. Saya Amalia Zahra absen 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Sejarah kemunduran peradaban Islam. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad, Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ini diakibatkan adanya serangan pemikiran dan serangan militer yang menyebabkan kaum muslimin goyah. Puncaknya adalah saat tergusurnya Khalifah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Kaum muslim terakhir hidup dalam naungan Islam adalah tahun 1924, tepatnya tanggal 3 Maret tatkala Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi Mustafa Kemal Atatürk. Akibatnya, Islam menjadi terkotak-kotak dan kaum non-muslim segera mengganti undang-undang Islam dengan undang-undang dan peraturan mereka, serta mengubah kurikulum pendidikan untuk mencetak generasi yang mempercayai persepsi kehidupan menurut Barat, serta memusuhi akidah dan syariat Islam. Harta kekayaan dan potensi alam milik kaum muslimin telah dirampok oleh penjajah non-muslim yang telah mengeksploitasi kekayaan tersebut dengan cara yang seburuk-buruknya dan telah menghinakan kaum muslimin dengan sehina-hinanya. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Kedua, taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Ketiga, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep, persatuan dan kesatuan, fitrah, pemikiran, dan akidah. Keempat, adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Dalil tentang kemunduran peradaban Islam. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Faktor-faktor kemajuan Islam di dunia. Yang pertama, adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Semangat mereka tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya untuk mencari ridho Allah semata. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih, agar mendapatkan imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya, Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Sikap yang harus kita miliki dalam menyikapi kemunduran peradaban Islam. 1. Melaksanakan segala perintahnya dengan meyakini kebenaran sejarah peradaban Islam. 2. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan hikmah mempelajari peradaban Islam. 3. Melaksanakan contoh perilaku sehari-hari dengan mencerminkan peradaban Islam.
4. Memberi contoh secara tidak berlebihan yang dapat menimbulkan fitnah. 5. Membudayakan perilaku yang mencerminkan peradaban Islam sesuai syariat Islam.